Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor Bupati Tapanuli Utara, tepatnya di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Dan di sini akan dilaksanakan kegiatan pertemuan antar pers dan akan membahas mengenai sosialisasi dengan terjadinya virus corona saat ini. Kamis 26 Maret 2020 diadakan kegiatan konferensi pers mengenai pencegahan COVID-19 di kantor Bupati Tapanuli Utara, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Saya rasa para wartawan ini juga. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan, Kapolres AKBP Horas Marasisi lain, Dandim 02 Tapanuli Utara, para pimpinan OPD, tokoh agama, dan para media. Penegasan yang langsung saya tanda tangani sendiri hari ini. Ya, tolong dibuatkan. Oke, atau kita berikan kesempatan dulu kepada tokoh agama, baru nanti sembari bertanya. Gimana? Kegiatan diawali dengan bimbingan dan kesepakatan mengenai COVID-19 oleh Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan. Beliau menyampaikan persoalan wabah saat ini dapat diselesaikan oleh bangsa dan dunia, khususnya Tapanuli Utara. Kita berharap bahwa persoalan wabah global, wabah yang sekarang kita hadapi bersama-sama, yang tidak melihat usia, tidak melihat jenis kelamin, tidak melihat jabatan, tidak melihat agamanya apa, sukunya apa. Ini wabah ini betul-betul sangat menakutkan, ya. Tapi saya yakin dengan kebersamaan kita semua dan doa kita bersama, saya yakin masalah yang kita hadapi ini bisa diselesaikan oleh bangsa, dunia, dan secara khusus Tapanuli. Dilanjut dengan Dandim 02 Tapanuli Utara yang mencontohkan negara Cina yang cepat penanganan COVID-19 dibanding dengan Italia yang penanganannya lambat. Beliau menghimbau agar seluruh masyarakat satu visi dan satu gerakan dalam mengantisipasi COVID-19, serta menghimbau kepada para media agar memberikan berita fakta terutama mengenai COVID-19 dan tidak terjadi di daerah pelosok-pelosok, khususnya di Tapanuli Utara. Dan akhirnya ya kemungkinan akan normal kembali. Tapi sebaliknya kita bisa lihat di Italia. Ini penanganannya cukup terlambat. Kemudian efeknya sampai dengan sekarang sudah berapa ribu pasien yang masih dalam penanganan yang tidak bisa diselesaikan oleh dinas kesehatannya Italia. Jadi sini saya jelaskan, kalau kita mau bandingkan dengan negara kita yang memang secara ekonomi ya kita jauh di bawah Italia. Kemudian secara sumber daya manusia juga sangat jauh dengan Italia. Dengan posisi seperti saat ini, kita sangat rentan atau sangat rawan kalau kita tidak bertindak tegas. Kalau dari analisa saya sendiri, kenapa Italia sampai terjadi seperti ini, negara besar yang siap dengan anggaran besar, dengan mungkin alat kesehatan yang canggih, akhirnya menyerah, dalam artian sudah sangat di ambang yang sangat sudah posisi sudah, kalau dibilang itu sudah angkat bendera putih lah, itu dinas kesehatan, karena sudah terlalu banyak pasien dengan peralatan yang canggih banyak, itu masih overload. Dan saya tidak membayangkan kalau itu terjadi sama negara kita dengan alat kesehatan yang terbatas, dengan nantinya ya moga-moga tidak terjadi dengan pasien yang semakin banyak. Saya yakin lebih parah lagi efeknya. Untuk itu saya ingatkan kepada seluruh rekan-rekan yang hadir termasuk saya, kita harus satu visi, satu kata. Tidak ada di sini yang kita saling ini berbuat ini, yang satunya mengomentari, satu berbuat ini, enggak. Kita harus satu gerakan. Kalau memang ini tidak boleh, tidak boleh. Kemudian bimbingan dan arahan dari Kapolres AKBP yang menyampaikan agar sama-sama untuk tidak menjelekkan satu dengan yang lain. Beliau berharap agar sama-sama bergandengan tangan dalam menangani hal ini dan saling mendukung serta menyadarkan masyarakat bahayanya COVID-19 dan memberi perubahan kepada masyarakat agar menghindari keramaian untuk menghindari penyebaran COVID-19.
mobil apa itu, water cannonnya Polri, tetap saja dikritik. Dia bilang, betul nggak itu disinfektan, tak air toknya itu, entah air Sigion yang dimasukkan ke situ. Aku bilang, kok orang kerjaan tidak air Sigion masuk ke situ. Dan ini mental masyarakat kita. Dan kita harus edukasi masyarakat seperti ini. Dan kami terus terang kami nggak main-main masalah ini. Bukan kita anti kritik, tidak. Yang baik saja terkadang yang dikomentarin itu paling tidak baik. Nah, saya mengharap kita semua, mari kita bergandengan tangan untuk ini. Pak Bupati itu udah capek, udah lelah sebenarnya. Saya sama Dandim, saya sampaikan, apapun kebijakan Pak Bupati, saya akan tunggu. Sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat, kepentingan kita semua. Oleh sebab itu saya minta teman-teman bantu kami TNI dan Polri dalam rangka mensosialisasikan baik maklumat Kapolri maupun yang ada nanti beberapa pointers Pak Bupati yang akan kita tidak lanjuti di lapangan. Sekali lagi pointers ini akan menjadi omongan kosong kalau kita laksanakan. Apapun ceritanya, mau hebat apapun isinya, kalau kita tidak dukung dan kita implementasikan sampai tingkat paling bawah, itu percuma. Itu pendekatan dari saya yang pertama. Yang kedua, saat ini kami akan berusaha keras membuat sebuah conditioning, mengubah perilaku masyarakat yang dari tidak sadar jadi sadar. Dari tidak sadar jadi sadar tentang bahayanya COVID-19. Contoh saya sampaikan saudara. Tadi malam saya sengaja pimpin razia sampai jam 11 sampai setengah 12 malam dengan 20 personil, 10 anggota Polri, 5 anggota TNI dan 5 Satpol PP. Apa yang terjadi? Dan saya juga bersikap bukan hanya untuk masyarakat. Anggota saya ada di sana kemarin itu nongkrong di situ. Saya bubarkan, saya suruh propam untuk periksa. Ngapain mereka kumpul-kumpul situ? Pakai sepeda motor polisi. Kita sudah membubarkan, dia malah melaksanakan. Dan saya tidak tegas. Dan ini tidak hanya berlaku buat kami, buat masyarakat, tapi berlaku juga buat ke dalam. Alangkah tidak eloknya kalau kami menindak masyarakat, sedangkan bilang anggota kami bersalah, kami tidak dan sekarang kita periksa propam. Kegiatan dilanjut dengan pembacaan Uspida Tapanuli Utara oleh Bupati Tapanuli Utara mengenai penanganan COVID-19. Beliau menghimbau kepada seluruh masyarakat jika ada menemukan tanda-tanda terkena penyebaran virus COVID-19 di Tapanuli Utara agar segera menghubungi call center layanan kesehatan 0852 6203 1922 dan untuk sumbangan ke posko-posko Tapanuli Utara melalui 3200 2040 176400 atas nama gugus tugas percepatan COVID-19. Beliau juga menyampaikan untuk saat ini data ODP di Tapanuli Utara sebanyak 68 orang, isolasi 27 orang, dan 1 orang dikirim ke Adam Malik. Mudah-mudahan takut zero positif corona. Amin. Amin. Ya. Tapi kalau hal terbaik itu harus terjadi, ini tidak ada cerita lagi memang takut harus kita lockdown. Sekali lagi ini saya nyatakan, saya akan lakukan lockdown di Tabuk kalau sudah ada warga Tabuk terbukti positif corona, dan akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan menyeluruh semuanya sehingga tidak berkembang. Nah, soal ada di kabupaten lain itu masih dugaan, belum. Jadi ada begini, mungkin ini juga sebagai masukan buat teman-teman. Bila ada kita duga di rumah sakit Tarutung suspek, itu mesti kita kabarkan ke Adam Malik. Setelah Adam Malik memeriksa, Adam Malik mengirimkan lagi ke pusat layak. Pusat yang berhak menyatakan itu positif apa tidak. Litbang. Kalau saya punya usul, lengkapilah rumah sakit rujukan alat untuk menentukan positif atau tidak. Ini mohon sampaikan teman-teman wartawan biar dibaca oleh pusat. Ya, kalau begini mekanismenya, iya kalau bisa dalam jangka waktu 1 jam. Ini kalau sampai lewat hari, coba kita bayangkan.
Ya, lihat saudara-saudara semua, kita sudah membuat layanan pengaduan resmi penanganan COVID-19 atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Tabora Utara dengan nomor layanan. Nah, sudah ya, semua sudah tahu ya, Bapak Ibu semua. Mohon di beritanya itu juga nomor layanan ini dituliskan. Saya mohon sekali lagi teman-teman wartawan, tokoh agama, tokoh adat, 085262031922. Tolong juga ditulis di beritanya ini nomor layanan ini. Ini penting sekali Bapak Ibu semua. Ya, 0852 Tolonglah ditulis ini di masjid, di gereja, dan di mana-mana, dan juga saudara sekda. Ini disebar di semua desa. Di semua desa, kelurahan, kepling, ini hari ini semua disebar nomor layanan ini. Ya, dan teman-teman wartawan sekali lagi di berita-berita yang sudah saudara terbitkan, tolong juga dituliskan nomor layanan kita ini. Kemudian gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah membuka rekening untuk menampung bantuan dan sumbangan masyarakat melalui nomor rekening Bank Sumut. Ya, nomor rekeningnya nanti tolong di apa? Nomor rekeningnya 32002040176400 atas nama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan untuk sumbangan berupa barang dapat disampaikan melalui posko COVID-19 Kabupaten Tabora Utara. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi mengenai COVID-19 dan berdoa bersama. Dari kantor Bupati Tapanuli Utara, Toba TV melaporkan.